pagi sahabat GPIB di mana saja berada. Kita jumpa kembali dalam program Morning Call bersama saya, Pendeta Hilda Monapariuri, Pendeta Jemaat di GPIB Bethesda Marau, Bajem Eklesia SP1 Singkup, dan Pospalkas Pelita Iman Batam Belian. Mengawali seluruh rangkaian kegiatan kita sepanjang hari ini, saya mengajak sahabat GPIB sekalian untuk mendasarinya dengan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Tetapi sebelum kita baca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah di dalam Tuhan Yesus yang hingga saat ini masih memberikan kepada kami keselamatan dan nafas kehidupan. Untuk mendasari seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini Tuhan, kami ingin untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tetapi kami sadar betapa kami lemah dan terbatas. Kami memohon Tuhan kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu dan hikmat-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu yang hari ini sebentar ini akan kami baca dan kami renungkan, dapat kami pahami dalam terang kasih Tuhan, dan kami mau melakukannya dengan setia dalam perjalanan kehidupan beriman kami hari lepas hari. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan Yesus, kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bacaan firman Tuhan dari Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 7 sesuai sabda bina umat. Saya baca bagi kita sekalian. Firman Tuhan menyatakan, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit, berdiri, lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Yesus Kristus. Hosiana. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, saya memulai renungan ini dengan mengajukan pertanyaan sederhana. Kalau kita lihat dalam bacaan ini, ada 3, katakanlah saya mengelompokkan 2 kelompok. Yang pertama, Yesus yang mengajar di bait Allah pagi-pagi buta, pagi-pagi benar, dan orang-orang atau seluruh rakyat yang disebutkan dalam bait yang kedua, dalam ayat yang kedua, yang duduk mendengarkan firman Tuhan, yang duduk mendengarkan pengajaran Yesus pagi-pagi benar. Itu kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang sengaja datang di bait Allah ketika Yesus sedang mengajar, bukan untuk mendengarkan pengajaran Yesus, melainkan untuk mencoba Yesus. Karena mereka memiliki maksud yang terselubung. Dalam kerangka itu, pertanyaannya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan saya ada di kelompok yang mana? Ada di kelompok Yesus dan orang-orang seluruh rakyat yang duduk mendengarkan pengajaran Yesuskah? Atau kita lebih cenderung ada di kelompok ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Percaya atau tidak,
karakter-karakter yang ada di dalam dua kelompok tadi selalu ada dalam keseharian hidup beriman kita sebagai persekutuan umat Tuhan. Ada yang mencontohi teladan Yesus. Pagi-pagi benar di tengah kesibukannya dia lebih memilih untuk memperkatakan kata-kata yang positif, mengajarkan firman Tuhan untuk keluarganya, mengajak keluarganya untuk duduk bersama, dan dia membaca firman Tuhan, mengajak merenungkan firman Tuhan. Itu ada. Ada juga yang teladannya sama seperti orang-orang atau seluruh rakyat yang mendengarkan firman Tuhan. Yang pagi-pagi benar meski dia sibuk dengan pekerjaannya, dia menyempatkan waktu untuk berdoa, menyempatkan waktu untuk membuka SBU, membaca firman Tuhan, membaca renungan SBU, menyempatkan waktu untuk membuka dan mendengar morning call GPIB. Seolah dia tidak punya waktu untuk hal-hal yang negatif di luar sana, melainkan hanya duduk dan ingin merenungkan firman Tuhan sebagai dasar pagi hari memulai aktivitas. Tetapi jangan salah, di antara kita, bahkan mungkin Bapak Ibu saudara-saudari dan saya, yang pagi-pagi benar bukan membaca firman Tuhan, bukan berdoa, bukan merenungkan firman Tuhan, tetapi ambil HP, yang dilihat pertama WhatsApp, update status WhatsApp tentang kekesalannya semalam, tentang kekesalannya mungkin pagi hari bangun dan lain sebagainya, atau apapun itu. Yang dicari bukan firman Tuhan, tetapi yang dicari justru hal-hal di luar kehendak firman Tuhan. Contoh sederhana juga, pagi-pagi hari kalau ibadah hari Minggu, kita datang ke gereja, duduk di samping kiri dan kanan, bukan fokus mendengarkan firman Tuhan, tapi mungkin asik mengajak teman kiri dan kanan, mumpung kebetulan kenal, untuk saling ngobrol. Mumpung ketemu sahabat baik di gereja, bukan diajak untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, tetapi malah gosip misalnya, memperkatakan hal-hal yang negatif tentang orang lain misalnya. Sikap-sikap seperti itu harus kita jujur pada diri kita sendiri, bahwa memang terkadang kita melakukan hal itu seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang tidak menggunakan waktu dan kesempatan pagi-pagi benar itu untuk datang mendengarkan kemurnian firman Tuhan, tetapi datang justru ingin mencobai Tuhan karena mereka punya maksud yang terselubung. Bapak Ibu saudara-saudari, waktu dan kesempatan yang Tuhan kasih, yang Tuhan berikan untuk kita adalah berharga. Baiklah kita pergunakan waktu dan kesempatan itu untuk melakukan hal-hal yang positif. Salah satunya pagi-pagi jangan buru-buru buka WhatsApp. Meski sekarang kita sudah ada di zaman digital, yang Alkitab handphone pun juga ada di gadget kita. Tapi kalau kita buka Alkitab di handphone, janganlah kemudian kita tersimpir atau kita lirik-lirik WA dan lain sebagainya. Tetapi fokuslah untuk merenungi kebenaran firman Tuhan. Dengan membaca kebenaran firman Tuhan, itu menjadi kekuatan yang baru bagi kita melangkah di hari yang baru. Setiap orang, Bapak Ibu saudara-saudari dan saya, sahabat GPIB,
yang mendasari aktivitas kita dengan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya percaya, saya yakin, hidupnya lebih positif, hidupnya lebih bermakna ketimbang dengan ahli Taurat, orang-orang Farisi yang terpancar niat negatif, niat buruknya. Selamat menggunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan beri untuk isi dengan hal-hal yang lebih baik. Khususnya bangun pagi, jangan lupa berdoa, baca SBU, buka morning call GPIB, pergunakan itu sebaik mungkin. Karena duduk dan fokus mendengarkan firman Tuhan adalah waktu yang sangat berharga dibanding dengan apapun. Tuhan memberkati. Amin. Sahabat GPIB, saya mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan baru kepada kami, supaya kami mencontohi apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus dan orang-orang yang setia mendengarkan pengajaran Yesus. Kami buang jauh-jauh dari hidup kami, sikap hidup seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tolonglah kami dengan hikmat dan Roh Kudus-Mu, supaya firman-Mu ini kami lakukan dengan setia. Kami berdoa, menyerahkan seluruh kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Pakailah kami menjadi alat kesaksian bagi kemuliaan nama-Mu. Berkatilah fungsionaris Majelis Sinode dalam tugas tanggung jawab, anak-anak Tuhan GPIB di mana saja berada. Berkatilah. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin.